Coba cek saldo rekening kalian sekarang. Masih aman? Atau udah mulai deg-degan nungguin THR cair cuma buat numpang lewat doang? Dengerin gua baik-baik. Ada satu siklus tahunan yang bodoh banget. Tapi terus-terusan kita ulang kayak kaset rusak. Kita kerja keras bagai kuda selama 11 bulan, banting tulang, pergi pagi pulang petang, pinggang mau patah, giliran dapet duit hasil keringat itu, malah kita bakar habis-habisan cuma dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ini bukan self-reward, teman-teman. Sadar nggak sih? Banyak dari kita yang mendadak jadi sultan pas lebaran, tapi balik jadi gembel pas H+7. Makan mie instan lagi, pusing mikirin token listrik, bahkan dikejar-kejar tagihan pay later. Demi apa? Demi pujian dari tante-tante yang setahun sekali nelpon aja enggak. Demi dibilang sukses sama tetangga yang bahkan nggak peduli kalau besok lo dipecat. Stop hidup dalam ilusi. Lo bukan mesin ATM berjalan. Lo manusia yang butuh masa depan. Di video ini, gue bakal bongkar 5 kebiasaan atau ritual lebaran yang sebenarnya cuman jebakan. Jebakan yang bikin lo miskin mendadak setelah liburan usai. Kita bakal bedah satu persatu dan gue kasih solusi logisnya biar tahun ini lo bisa lebaran dengan dompet tebal dan hati tenang. Siapin mental, karena omongan gue bakal sedikit pedas. Tapi ini obat biar lo nggak sekarat di akhir bulan. Kita masuk ke kesalahan pertama. Kompetisi fashion show 1 malam. Coba hitung, berapa juta duit yang lo keluarin buat beli baju seragam sekeluarga. Belum lagi ganti gorden, beli toples kristal baru, ngecat pagar, semuanya serba baru. Pertanyaannya, buat siapa? Lo dandan habis-habisan cuman buat nyambut tamu yang paling lama duduk di ruang tamu lo itu cuman 2 jam. 2 jam bro, sisa waktunya baju mahal itu cuma bakal numpuk di lemari, dimakan ngengat, atau jadi kain lap tahun depan. Tamu yang datang ke rumah lo itu, mereka nggak akan memindai merek baju lo pakai barcode scanner. Mereka nggak peduli cat tembok lo warna apa. Mereka datang buat silaturahmi, atau ya sekedar makan opor gratis. Lo buang duit jutaan cuman demi validasi visual. Demi instastory yang umurnya cuman 24 jam. Padahal pas dompet lo kering nanti. Likes di Instagram itu nggak bisa dipakai buat bayar cicilan motor. Solusinya gampang. Buka lemari lo. Cari baju terbaik tahun lalu atau 2 tahun lalu. Gue yakin kondisinya masih 90% bagus. Cuci, setrika yang rapi, kasih pewangi yang enak. Orang menilai lo dari seberapa bersih dan rapiannya lo, bukan dari label harga yang nempel di leher. Rumah juga gitu, nggak perlu beli sofa baru. Cukup bersihin debunya, pel sampai kinclong, pasang pengharum ruangan. Rumah yang bersih dan wangi itu jauh lebih bikin betah daripada rumah penuh barang baru, tapi sumpek kayak gudang mebel. Hemat duit lo, simpen gengsi lo. Lanjut ke ritual kedua, festival makanan mubazir. Ini penyakit ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya. Masak rendang 5 kilo, opor 1 panci raksasa, ketupat segunung. Terus beli kue kering nastar, kastengel yang harganya selangit. Niatnya mulia, memuliakan tamu. Tapi pakai logika dong. Tamu yang datang ke rumah lo itu, kemungkinan besar udah keliling ketiga atau 4 rumah sebelumnya. Perut mereka itu isinya udah santan, gula, sirup, campur aduk. Mereka udah begah. Lo paksa mereka makan opor lo, paling cuma dicuil dikit demi sopan santun. Sisanya kebuang, jadi sampah. Atau lo sendiri yang harus ngabisin sampai kolesterol lo meledak pasca lebaran. Lo capek masak seharian, badan bau bumbu, duit belanja habis, makanannya nggak dimakan. Sakit hati kan? Ubah strategi lo tahun ini. Masaklah secukupnya. Pakai rumus 40%. Kalau lo estimasi ada 50 tamu, masaklah cuma buat 20 orang makan berat. Sisanya, siapin makanan ringan yang beda. Tamu itu sebenarnya udah enek sama santan. Coba siapin bakso kuah bening atau rujak buah atau es buah yang seger. Itu pasti laku keras. Dan soal kue kering, stop beli kue kaleng mahal kalau cuma buat pajangan. Beli snack kiloan, taruh di toples kaca yang cantik. Tamu nggak butuh kue mahal, mereka butuh cemilan sambil ngobrol. Fokusin budget lo buat stok air mineral dingin atau minuman segar. Di cuaca panas kayak neraka bocor pas lebaran, air dingin itu lebih berharga daripada nastar premium. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling sering bikin boncos. Sinterklas salah alamat banyak dari kita yang mentalnya donatur kere. Gajinya UMR, tapi gayanya mau nyenengin bos yang gajinya 10 kali lipat. Ngapain lo kirim hampers mahal buat atasan lo? Buat rekan kerja yang toksik, mereka mampu beli sendiri.
Itu bukan sedekah, itu menjilat atau sekedar beli muka. Terus bagi-bagi angpau atau THR ke keponakan jauh, anak tetangga, cucu dari sepupu yang namanya aja lo lupa. Lu tebar duit merah cuma biar dibilang, wih, si abang udah sukses ya di kota. Padahal di dompet, duit tinggal lembaran Patimura. Lo rela puasa nahan lapar pas balik ke perantauan nanti, cuma demi tepuk tangan palsu saat lebaran. Sadar woi, jangan sok jadi pahlawan kalau diri sendiri masih butuh bantuan. Aturan mainnya diganti. Prioritas THR itu mutlak, orang tua kandung. Titik. Itu kewajiban. Sisanya, ponakan kandung yang masih kecil atau yatim piatu. Sepupu jauh, tetangga, teman kantor, cukup ucapan WA yang tulus. Kalau mau ngasih, kasih kue buatan sendiri. Nilainya ada di usaha lo, bukan di harganya. Jangan beli harga diri pakai duit utangan atau duit jatah makan lo bulan depan. Orang yang beneran sayang sama lo nggak akan nilai lo dari seberapa tebal amplop yang lo kasih H+2 lebaran, biasanya timeline penuh sama orang liburan. Dan lo, karena FOMO, takut ketinggalan tren, lo maksa ikut-ikutan. Lo ajak keluarga ke tempat wisata viral. Padahal lo tahu kondisinya. Tiket naik 300%, jalanan macet total kayak parkiran setan, dan di tempat wisata isinya lautan manusia. Lu bayar mahal cuman buat desak-desakan, keringetan, dan emosi di jalan. Lu sebut itu healing, itu bukan healing, itu hilang akal. Pulang liburan bukannya seger, malah makin stres karena capek fisik dan capek dompet. Lu bakar duit pay later cuma demi foto estetik yang captionnya vitamin C. Dengerin saran gua, healing terbaik buat pekerja keras kayak kita adalah tidur. Wisata kasur itu kemewahan, gratis. Nyalain kipas, tidur sepuasnya tanpa alarm. Kalau bosen, main ke taman kota yang gratis, atau silaturahmi ke tetangga sebelah yang nggak mudik. Modal senyum, dapat makan gratis, dapat koneksi, tahan nafsu liburan lo. Tunggu seminggu atau 2 minggu setelah lebaran, pas harga udah normal dan tempat wisata udah sepi, itu baru namanya liburan cerdas. Jangan jadi domba yang ngikutin arus kemacetan. Bayangin skenario horor ini, lo balik ke perantauan H+7. Buka pintu kosan, cek saldo ATM, zonk, 0, sekian, gajian masih 3 minggu lagi. Akhirnya apa? Gadai barang atau tebel muka ngutang temen kantor atau makan promak buat ganjel lapar. Lo rela hidup susah demi nyenengin orang-orang di kampung halaman yang sebenarnya nggak peduli nasib lo pas balik kerja. Ingat, lebaran itu hari kemenangan, bukan hari kebangkrutan. Menang itu artinya lo berhasil ngalahin hawa nafsu, termasuk nafsu pamer. Caranya biar selamat. Begitu THR cair, langsung potong 50%. Masukin ke rekening yang nggak ada ATM-nya, atau beliin emas atau depositoin. Anggap duit itu nggak ada. Sisa 50%-nya, tarik tunai, masukin amplop-amplop pos belanja. Kalau amplopnya habis, ya sudah, stop belanja. Game over. Jangan gesek kartu kredit, jangan buka aplikasi pinjol. Lebih baik lo dibilang pelit pas lebaran, daripada lo jadi gembel pas balik kerja. Jadi tahun ini, gue tantang kalian. Berani nggak lo tampil biasa aja? Berani nggak lo nggak beli baju baru? Berani nggak lo masak secukupnya aja? Biarkan orang lain sibuk pamer topeng monyet dengan uang hasil utang. Kita pamer ketenangan jiwa karena bebas cicilan. Jadilah anomali. Jadilah pemenang sejati yang dompetnya tetap tebal, hatinya waras, dan masa depannya aman. Selamat lebaran, selamat menyelamatkan hidup lo dari kemiskinan konyol. Cerdas dikit, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti, selamat Anda bertumbuh setiap hari